Hai Naren Salamvers, apa kabar? Saya semuanya ya. Untuk kali ini tutorialnya kita akan menghias stat karakter lagi dengan tema Transformer ya. Ini robotnya seadanya, soalnya di Blura juga stoknya terbatas, tidak begitu lengkap kayak kota besar ya. Tapi untuk temanya kita pakai tema Transformer. Di bagian depan ini udah terlihat ada kepala Transformernya. Untuk robotnya nanti kalian sesuaikan juga dengan stok yang kalian punya nih. Oke, nanti kita akan pakai teknik Batcrim Steam. Lalu untuk hiasannya ada sedikit pemakaian fondant di sebelah atas juga bawah nih. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakik. Seperti biasanya, kita langkah yang pertama pengolesan base cake dulu. Ini adalah brownies ukuran 20 cm, isinya 3 layer, biar lumayan tinggi nanti ya cake-nya. Dan lain dari biasanya, kalau untuk pengolesan yang pertama, saya kan sering pakai yang batcrim polosannya warna putih, tapi khusus untuk kali ini berhubung nanti saya akan siram dengan batcrim steam warna kuning, jadi pengolesan base cake-nya saya kasih warna kuning sedikit juga. Kayak gini ya, biar nanti hasilnya lebih mulus, lebih bagus kalau kita pengolesan yang pertama juga pakai batcrim warna kuning. Oke, kayak gini. Dan untuk menggampangkan pengolesan, jangan lupa ya batcrimnya dipanasi dulu, di steam sebentar. Cuma sekedar agak lunak saja ya, biar nanti jalannya spatula waktu kita menggerakkannya ini jadi licin, lebih ringan seperti itu ya. Oke, kayak gini. Berhubung nanti tekniknya batcrim steam, otomatis untuk pengolesan dasarnya dibikin agak tebal, dibikin mulus juga ya, biar nanti meluncurnya bisa lancar kayak gitu ya. Kalau ini kurang banyak batcrimnya, bisa ditambahin lagi, terus dioles-oles lagi. Dan usahakan untuk bagian yang hitam-hitam ini agak tertutup ya, sedikit tersamarkan, jadi semua keseluruhan base cake ini tertutup dengan buttercream kayak gini nih. Kalau ada sedikit remah-remah yang terlihat ini nggak apa-apa, yang penting untuk cover awalnya dibikin agak mulus seperti itu ya. Nah, ini udah selesai pengolesan base cake yang pertama. Dilap tatakannya biar lebih bersih, kita masuk di step selanjutnya, memanaskan buttercream. Ini adalah teknik buttercream steam. Selalu diperhatikan untuk pencampuran warnanya sebelum ini naik di atas kompor, diaduk-aduk secara rata dulu agar warnanya bisa tercampur dengan baik ya. Ini untuk menghindari munculnya bintik-bintik putih waktu ini udah selesai disiramkan kayak gitu ya. Oke, kayak gini. Dan kita memakai panci double, yang bagian bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas baru dikasih panci yang diisi dengan buttercream ini. Pakai double panci ya. Nanti kalau airnya udah mendidih, dimatikan saja apinya, karena kita udah mendapatkan uap panasnya ya. Kalau kalian ingin ini lebih cepat, setting api paling kecil saja biar kalian tidak kewalahan dan ini tidak kebablasan jadi minyak semua. Oke, kayak gitu. Sering-sering diaduk ya kalau kita udah masuk di tahap pencairan buttercream seperti ini. Kalau udah cukup cair, turunkan saja, kita mengatur kekentalan atau keencerannya di bawah seperti ini nih. Oke, kalau di atas kompor, kalau untuk pemula ya, biasanya rawan cair, berubah jadi minyak semua. Jadi kalau kita turunkan seperti ini, diaduk-aduk di bawah ya tanpa pemanasan, ini lebih bisa mengontrol untuk tingkat keencerannya seperti apa nanti ya. Oke, kayak gini, sering-sering diaduk. Dan kalau dirasa ini masih terlalu kental, bisa dinaikkan di atas kompor lagi, dipanasi sebentar gitu ya. Kalau pencairannya udah cukup, bisa diturunkan lagi, diaduk di bawah lagi. Naik turun kompor nggak apa-apa, biar menghindari buttercream ini tidak kebablasan jadi minyak semua. Oke, seperti itu ya. Sambil diangkat-angkat, kita rasakan ini kekentalannya udah cukup atau belum nih. Nah, seperti ini ya. Kalau dirasa udah cukup, bisa dimasukkan di dalam plastik kiloan seperti ini, kita siramkan. Fokus di bagian tengah dulu, lalu mulai menepi seperti ini. Ingat waktu kita menuangkan buttercream steam, jangan terlalu banyak gebrakan di bagian tatakan tat ya. Nanti akan muncul gelombang-gelombang di samping. Oke, kalau pas pencairan buttercream tadi tingkat keencerannya pas, ini akan meluncur alami dengan sendirinya tanpa harus digebrak-gebrak gitu ya. Untuk bagian bawah yang masih bolong-bolong, bisa dikasih buttercream yang tersisa di plastik tadi, disemprot-semprotkan sedikit ya. Untuk yang meleleh di bagian tatakannya seperti ini, bisa dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik, diambil secara perlahan, nggak usah cepat-cepat dulu, nanti khawatirnya akan tersenggol di bagian dalam, malah kotor semua. Oke, nah kayak gini, biar nanti kita gunakan lagi ya kalau ingin mendekor tat yang lain kayak gini nih.
tatakannya udah bersih, jadi sisa-sisa yang tadi meleleh di bagian tatnya bisa digunakan di lain kesempatan. Oke, untuk meratakan bagian bawah, kita panaskan ujung spatula pakai api kompor seperti ini. Ingat, cuma menyentuh bagian bawah saja, jangan sampai menggores bagian atas. Jadi untuk tingkat kecondongan dari spatulanya kita atur sedemikian rupa biar nanti yang menyentuh bagian bawahnya itu cuma ujung spatula saja. Oke, kayak gini. Kondisi spatulanya jangan terlalu panas, jadi waktu kita membakarnya tadi sebentar aja, lalu dilap sama tisu sambil dirasakan ini udah cukup hangat atau masih terlalu panas. Nah, kalau terlalu panas nanti akan muncul efek-efek semacam kayak air gitu ya, akan merusak pemandangan sih menurut saya. Jadi cukup hangat saja ya, kayak gini. Ini bisa dilakukan sampai 2 kali sampai kita menemukan ini nih, hasil polesan bawah yang benar-benar rapi kayak gitu. Meskipun nanti ini akan ditutup dengan fondan, tapi tetap kita rapikan biar hasilnya lebih maksimal. Oke, kalau udah selesai, dilap tatakan tatnya ya biar lebih bersih. Kita masuk di step selanjutnya. Untuk hiasan yang pertama, kita pakai fondan warna hitam. Gilas fondan jangan terlalu tipis ya, biar nanti waktu kita angkat tidak mudah robek. Oke, untuk besarnya mengacu di besarnya penggaris saja, biar tidak terlalu banyak mengukurnya. Ini usahakan agak panjang ya, biar nanti tidak terlalu banyak menyambung. Oke, kayak gini. Bikin dua ukuran persegi panjang yang lumayan panjang juga, seperti ini hasilnya. Lalu dibentangkan secara diagonal. Di atas cake dulu, baru ke samping seperti ini ya. Oke. Kalau udah selesai, sekarang kita bikin hiasan di bagian bawah yang akan menutup perpotongan cake yang menempel dengan tatakan tatnya biar lebih rapi ya. Menggunakan cetakan dengan model seperti ini ya, model ulir. Kalau kalian tidak punya, bisa dibikin secara manual ya. Bikin ulir biasa saja yang polos, lalu ditutupkan di bagian bawah. Oke, kalau keterbatasan alat gitu ya, kita pakai model yang biasa saja. Nah, ini untuk menutup bagian bawah seperti ini. Pakai model ulir kayak gini bisa, pakai yang polosan juga bisa. Jadi cukup digelintir kayak gitu ya. Oke, pokoknya bagian bawah tertutup kayak gitu nih. Kalau udah selesai, sekarang kita menempelkan logo kepala transformer. Ini modelnya pakai kertas print ya. Berhubung ini tidak salah laminating, jadi bagian bawahnya agar tidak terkena rembesan buttercream, saya lapisi dengan fondan ya. Potong mepet seperti ini. Oke, ini fungsinya sama kayak laminating, tapi bedanya dengan laminating, kalau pakai fondan, menempelnya lebih bagus, lebih merekat sampai ke sisi-sisinya ya. Kalau di laminating kan agak kaku, soalnya dilapisi dengan plastik, jadi pasti ada bagian tepi-tepinya yang nggak akan menempel, cukup bagian tengah biasanya kayak gitu ya. Oke, kalau kalian punya fondan, pakai fondan saja saya sarankan. Untuk step selanjutnya, kita akan mencetak huruf dari fondan. Tips dan trik biar kalian tidak kesusahan mengeluarkan dari cetakannya. Gilas fondan agak tipis, ditaburi dengan sedikit maizena biar permukaannya agak kering ya. Kalau ini masih tetap saja menempel dan susah keluar, bisa dicongkel dengan menggunakan tusuk gigi kayak gini ya. Dikeluarkan secara perlahan. Nah, kayak gitu ya, biar lebih gampang mencetak hurufnya. Dan cara menempelkannya, pakai sedikit bantuan air, dioles-oles sedikit ya, jangan terlalu banyak airnya. Lalu ditempelkan huruf-hurufnya seperti ini, dibikin agak mepet ya, biar tidak terlalu makan ruang. Lalu dipotong seperti ini, mepet. Jadi untuk fondan warna hitamnya cuma sebatas sebagai background saja. Lalu ditempelin ya di bagian atas tadi. Dan sekarang kita mencetak angka nih, umur dari yang ultah. Pakai fondan warna kuning seperti ini ya. Kalau agak susah juga bisa pakai tusuk gigi mengeluarkan cetakan angkanya. Oke, kayak gini. Lalu untuk penempatan umurnya, kita pakai fondan warna hitam. Digilas agak tebal ya, kayak gini. Lalu pakai pemotong fondan yang pinggirnya bergerigi. Kita cetak berbentuk lingkaran seperti ini. Ini ukurannya paling kecil ya. Lalu dikasih olesan air, ditempelkan angka 5-nya. Oke, agar nanti bisa tegak berdiri, kita sambung dengan menggunakan tusuk gigi juga. Tusuk di bagian tengah sampai tembus di sebelah atasnya. Kayak gini ya. Nah, udah jadi, disisihkan dulu biar agak set, biar agak kering ya kondisi fondannya. Sekarang kita membuat hiasan yang lain, bikin bintang-bintang ya, menggunakan cetakan fondan juga. Seperti ini, warna hitam 4, terus warna kuning juga bikin 4 ya, seperti ini. Kalau dilihat-lihat ini aslinya cetakan bunga, tapi saya ingin bikin cetakan berbentuk bintang. Ini untuk ujung-ujungnya dibikin runcing saja seperti ini ya.
biar menyudut. Nah, ini hasil akhirnya menyerupai bintang juga kan. Maaf keterbatasan alat ya, nggak punya yang langsung cetakan bintang sih. Kayak gini, semua ya hitam sama kuningnya ujungnya dibikin runcing kayak gini. Oke, kalau bunga-bunga kan lucu, masa cowok dikasih bunga. Nah, untuk langkah selanjutnya bikin cetakan bintang juga, tapi ini ukurannya lebih kecil. Jumlahnya juga sama ya, kuning 4, terus yang hitam 4. Nanti cara menempelkannya selang-seling. Untuk bintang yang hitam yang ukurannya agak besar, ini dikasih hiasan bintang kuning yang ukurannya lebih kecil. Gini ya, ditempelin selang-seling semuanya, dan cara menyambungannya sama, pakai bantuan tusuk gigi juga seperti ini. Untuk tiang yang agak tinggi, nanti kan menancapnya kita butuh penyangga yang agak panjang juga ya. Disambung dengan sedotan lagi. Ini pilih sedotannya yang bahannya agak kaku, biar lebih bagus nanti ya hasilnya. Nah kayak gini kita sisihkan dulu. Dan ini adalah robot yang saya gunakan biar bisa tegak berdiri dan tidak gampang roboh. Di bagian belakangnya saya kasih penyangga berupa tusuk sate yang agak tebal ya. Nah ditancapkan seperti ini biar nanti waktu dibawa pulang sama yang order tidak gampang jatuh nih robotnya ya. Oke, untuk hiasan bintang-bintangnya bisa ditancapkan di kanan kiri, depan belakang, diatur serapi mungkin. Juga mainan yang bawaan pabrik sekalian sama robotnya tadi ditancapkan di kanan kiri robotnya juga. Nah kayak gini nih hasilnya. Gimana? Lumayan simpel ya modelnya. Kalau belum menguasai teknik buttercream steam, untuk polesan dasarnya bisa kalian pakai teknik polesan biasa, nggak apa-apa ya. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.